Biar Aku Yang Pergi, episode 33. Marissa gak percaya dia hamil. "Iya, kamu hamil. Mau aku bantu teleponkan suami kamu?" tanya Melati. Jangan," teriak Marissa. Melati dan Damar heran sambil berpandangan. "Mengapa? Kalau dia tahu, pasti dia..." "Senang banget," ucap Melati. "Aku mau kasih kejutan sama dia," ucap Marissa. "Jadi sebelum ini kamu tidak tahu kalau kamu sedang hamil?" tanya Damar. Marissa menggeleng. Kemudian setelah 1 minggu di Surabaya, Marissa, Melati, dan Damar kembali ke Jakarta. Karena hari hujan, Damar mengantarkan Marissa pulang ke rumah uminya. "Assalamualaikum Umi," ucap Marissa. "Waalaikumsalam," jawab Sari. "Alhamdulillah sudah sampai." "Oh ya Mi, ini Damar teman Marissa," ucap Marissa. "Hai Tante, saya Damar," ucap Damar. "Apa kabar?" "Terima kasih sudah ngantarin Marissa pulang," ucap Sari. "Kabar baik Tante." "Oh iya, boleh saya numpang sholat?" tanya Damar. "Boleh, silakan masuk," ucap Sari. Lalu Damar masuk ke dalam rumah. Setelah selesai sholat dan mengobrol sama Umi Marissa, akhirnya Damar pamit pulang. Karena hari masih hujan, Marissa mengambil payung dan memayungkan Damar sampai ke mobilnya. Pada saat itulah Hafiz sampai di rumah Marissa dan menatap tajam pada Damar dan Marissa. "Itu suami kamu sudah datang. Aku pamit dulu ya," ucap Damar. "Oke, terima kasih banyak ya sudah ngantarin aku," ucap Marissa. Lalu Damar pun pulang. Marissa langsung masuk ke dalam rumah tanpa memperdulikan Hafiz yang masih duduk di dalam mobilnya. Kemudian Hafiz pun turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Sementara itu Marissa di dapur membuatkan minum untuk Hafiz. Setelah itu Marissa berjalan ke ruang tamu. "Bukan main senangnya kamu melayani laki-laki lain daripada suami sendiri. Malah diajak nginap segala," ucap Hafiz. "Mana ke Surabaya gak pamit, cuma SMS aja. Apalagi yang kamu lakukan di belakang aku?" "Stop it," ucap Marissa. "Memang betul kan?" tanya Hafiz. Lalu dia berdiri dari kursinya dan menghadap kepada Marissa. "Kamu pikir yang kamu ucapkan itu benar? Bahkan kamu gak tahu yang kamu ucapkan itu benar atau salah. Main tuduh sembarangan aja," ucap Marissa. "Kamu ini istri apaan? Sanggup melawan kata suami," ucap Hafiz. "Kamu itu suami jenis apa? Kamu pikir kamu itu baik banget," ucap Marissa. "Sekurang-kurangnya aku gak selingkuh. Aku tahu tanggung jawab aku," ucap Hafiz. "Oh, gak selingkuh? Kalau kamu gak selingkuh duluan, anak itu tidak akan ada. Karena kamu selingkuhlah anak itu lahir," teriak Marissa. "Kamu ini..." ucap Hafiz sambil melayangkan tangannya hendak menampar Marissa. Tapi untung masih ditahannya. Tampar aku!" teriak Marissa. "Kalau kamu pikir dengan menampar aku akan membuat kamu puas, tampar aku sekarang." "Kamu jangan menantang aku, Riz," ucap Hafiz kesal. "Aku capek.
Aku capek dengan semua ini. Aku capek melihat sikap kamu yang gak pernah berubah. Kalau kamu pikir aku istri yang durhaka, istri yang tidak mendengar kata suami, bagus kamu ceraikan aja aku. Kamu kan sudah ada Mila, Dava sudah ada maminya. Apalagi, aku mau kamu ceraikan aku, teriak Marissa. Ucap Hafiz sambil mendorong Marissa dan berjalan keluar rumah. Karena tubuhnya yang masih lemah, Marissa terjatuh karena dorongan Hafiz dan langsung pingsan. Tapi Hafiz tidak menyadarinya karena dia langsung pulang dan tidak melihat ke belakang. Di pintu dia berpapasan dengan ayah Marissa. "Hei Fiz, udah mau pulang?" tanya Lukman. "Ya, pulang dulu Pak," ucap Hafiz. Lukman heran melihat sikap Hafiz. Setelah Hafiz pergi, Lukman masuk ke dalam rumah dan alangkah kagetnya Lukman melihat Marissa yang udah tergeletak di lantai. "Ya Allah Rissa, Marissa," ucap Lukman. Lalu Marissa segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu tampak Damar sedang ngobrol dengan Mila di sebuah kafe. "Mil, ini aku bawain kamu oleh-oleh dari Surabaya. Kain batik sutra. Aku mau kamu jahit jadi baju muslimah," ucap Damar. "Terima kasih," ucap Mila. "Jadi tanggal pernikahan kamu sudah ada?" tanya Damar. Mila hanya diam mendengarkan pertanyaan Damar. "Kalau belum ada, biar aku duluan yang melamar kamu. Gak perlu tunangan, langsung nikah aja," ucap Damar pasti. "Udahlah, jangan mimpi. Emang tidak ada lagi perempuan yang mau diajak nikah?" tanya Mila. "Memang tidak ada, karena aku sukanya cuma sama kamu," ucap Damar. "Bisa bahagiakah kita hidup tanpa cinta?" tanya Mila. "Nah, itulah pendapat yang salah. Seharusnya kita menikah dulu baru bercinta. Tidak kena dosa," ucap Damar. "Okelah Ustadz, betul yang Ustadz sampaikan itu. Tapi masalahnya aku sedang menunggu seseorang. Terima kasih nasihatnya. Aku mau pulang dulu. Terima kasih juga oleh-olehnya," ucap Mila. Damar hanya diam mendengarkan ucapan Mila. "Oh ya, satu lagi. Jangan ganggu aku di kantor ataupun di rumah. Aku gak suka." "Oke," jawab Damar. Lalu Mila pun berdiri dan meninggalkan tempat itu. Sementara itu tampak Marissa di rumah sakit sudah sadarkan diri. Marissa heran dia sudah berada di rumah sakit. Lalu Lukman menceritakan kejadian sampai Marissa sampai di rumah sakit. "Riz, kamu jangan stres-stres ya, nanti pengaruh ke janin kamu. Tadi dengar kan dokter bilang apa?" ucap Sari. "Rissa gak mau kasih tahu Hafiz?" tanya Lukman. "Umi dan ayah janji ya, jangan kasih tahu Hafiz Marissa hamil," ucap Marissa. "Riz, kamu gak boleh begitu. Hafiz itu ada hak terhadap anak itu. Anak itu anak dia," ucap Lukman. "Ya, Rissa tahu. Nanti Marissa akan kasih tahu Hafiz, tapi gak sekarang. Tunggu dulu masalah Marissa dengan Hafiz selesai," ucap Marissa. "Itulah, ayah memang gak paham kalian berdua ini. Hafiz itu masih suami kamu. Kamu harus patuh sama apa yang dikatakannya," ucap Lukman. Marissa hanya diam mendengarkan ucapan ayahnya.
Sementara itu, tampak Hafiz dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Tiba-tiba Hafiz ditelepon oleh Kak Isma. "Halo Kak," ucap Hafiz. "Kamu di mana?" tanya Isma. "Lagi on the way pulang Kak," ucap Hafiz. "Segera ke sini Fiz, ke rumah Mama. Penting," ucap Isma. Lalu Hafiz segera menuju ke rumah mamanya. Sesampainya di rumah mamanya, tampak semua orang sudah berkumpul. Ada mama dan papanya, ada Via dan Tovan, serta ada Dani dan Isma. "Hafiz, apa yang udah kamu lakukan pada Marisa? Dia masuk rumah sakit," ucap Herman. "Rumah sakit? Sakit apa?" tanya Hafiz. "Hafiz, kamu apakan adik aku? Besar bangetkah kesalahannya sama kamu?" tanya Dani. "Hafiz, mengapa gak dengar omongan Umi? Ada apa dengan kamu?" "Gak mau mengalah sedikit pun," ucap Dewi. Hafiz tampak bingung. Semua orang memarahinya. "Ada apa dengan Marisa?" "Kamu pergi ke rumah sakit sekarang. Gak ada orang yang nemenin dia di sana," ucap Herman. Hafiz masih aja bengong, gak percaya apa yang didengarnya. "Tunggu apa lagi? Pergi sekarang," ucap Dewi. Akhirnya Hafiz segera pergi ke rumah sakit dengan berjuta pertanyaan di dalam kepalanya. Setelah sampai di rumah sakit, Marisa sedang tidur. Lalu Lukman berkata, "Hafiz, tolong jaga Marisa ya. Ayah mau antar Umi pulang dulu karena dia cepat lelah." Hafiz mengangguk. "Gak apa Mi, biar Hafiz yang jaga Marisa," ucap Hafiz. "Badan Marisa masih lemah. Kata dokter gak boleh banyak bergerak," ucap Sari. Ayah berharap Hafiz bisa memaafkan Marisa karena bukan kehendak dia untuk pindah ke sana. Coba omongin baik-baik, jangan emosi. Karena kalau emosi entah sampai kapan masalah ini akan selesai. Ayah gak mau kalian semakin jauh. Kita sebagai laki-laki gak ada salahnya kalau mengalah sama istri. Kalau memperturutkan ego saja hanya akan menghancurkan hubungan yang sudah ada, ucap Lukman. Hafiz mengangguk. "Maafkan Hafiz Umi, Hafiz yang gak bisa menjaga Marisa," ucap Hafiz menyesal. "Sebenarnya Umi sayang sama Hafiz, sayang sama Marisa. Tolong Hafiz maafkan Marisa ya. Bujuk dia, jaga dia baik-baik," ucap Sari. "Yuk Mas, kita pulang. Umi dan Ayah tetap akan mendoakan yang terbaik untuk Hafiz dan Marisa. Oke, Ayah pulang dulu," ucap Lukman. "Terima kasih ya," ucap Hafiz sambil menyalami tangan Lukman. Setelah Ayah dan Umi Marisa pulang, Hafiz duduk menatap Marisa yang sedang tertidur dengan wajah pucat fasih. Tampak penyesalan di wajah Hafiz. Dia teringat kembali keributan mereka tadi pagi. "Riz, kalau ada apa-apa yang terjadi sama kamu, aku tidak akan memaafkan diri aku. Aku bukan suami yang baik untuk kamu, Riz," ucap Hafiz menyesal. Sementara itu di kantor Marisa, tampak Melati dan Damar sedang ngobrol. "Marisa mana?" tanya Damar. "Marisa masuk rumah sakit. Tadi Hafiz nelpon aku ngasih kabar," jawab Melati. "Masuk rumah sakit?" tanya Damar kaget. "Iya, nanti siang aku mau pergi bezuk dia. Kamu mau ikut?" tanya Melati. "Aku gak bisa ikut. Kirim salam aja ya," ucap Damar.
Kenapa? Ayolah ikut, dia kan teman kita, ucap Melati. Aku rasa Hafiz gak suka sama aku, ucap Damar. Ah, masa iya? Apakah Hafiz cemburu sama kamu? Tanya Melati. Damar hanya mengangkat bahu. Sementara itu di rumah sakit tampak Marissa sudah sadarkan diri. Dia melihat Hafiz sedang tidur di sofa. Ngapain kesini? Pura-pura sibuk mau menjaga aku, ucap Marissa dalam hatinya. Kemudian Marissa berusaha bangun dari tempat tidurnya mau pergi ke toilet. Aduh, sakitnya, ucap Marissa memegang perutnya. Tiba-tiba Hafiz terbangun. Hai Riz, mau kemana? Mengapa gak bangunin Mas? Tanya Hafiz. Boleh gak jangan sok sibuk, ucap Marissa. Wah, sombongnya. Gak mau dibantu, ucap Hafiz. Kamu mau cari ribut sama Mas? Jangan pura-pura baik, aku benci kamu, jawab Marissa sambil berusaha turun dari tempat tidurnya. Lalu Hafiz berdiri dan mencoba memegang tangan Marissa. Mau kemana nih? Tanya Hafiz. Mau ke toilet, jawab Marissa. Ngomonglah dari tadi, ucap Hafiz. Sambil mengambil kursi roda, lalu membantu Marissa duduk di kursi roda. Pelan-pelan Riz, kan kamu lagi sakit, ucap Hafiz. Kamu yang buat aku jadi begini, ucap Marissa kesal. Hafiz hanya diam mendengarkan ucapan Marissa. Lalu Hafiz membawa Marissa ke toilet. Sementara itu di kantornya Taufan dan Hakim sedang ngobrol. Aku kesal banget sama si Hafiz itu. Gak habis-habisnya menyakiti Marissa, ucap Taufan. Emang kenapa lagi? Mereka berantem, tanya Hakim. Marissa masuk rumah sakit habis berantem sama Hafiz. Terus dia bisa cuek aja seperti gak ada perasaan. Semua keluarga udah memarahi dia, tapi dia diam aja, ucap Taufan. Bagaimana Marissa bisa hidup sama orang seperti Hafiz itu? Terus kamu mau apa? Mau mereka bercerai? Kamu masih ada perasaan ya sama Marissa? Tanya Hakim. Kamu jangan macam-macam, Van. Dulu memang aku ada perasaan sama Marissa. Tapi setelah aku menikah dengan Via, hati aku seluruhnya untuk istri aku. Baguslah kalau begitu. Aku hanya mengingatkan kamu saja. Jangan sampai salah langkah, ucap Hakim. Tapi sekurang-kurangnya aku ini gak separah si Hafiz itu, ucap Taufan. Sementara itu setelah kembali dari toilet, Marissa naik ke tempat tidurnya dan Hafiz mencoba menyelimuti Marissa, tapi ditepis sama Marissa. Jangan sentuh aku, ucap Marissa marah. Kamu ini ngomong apa? Mas kan suami kamu, ucap Hafiz. Sayang, kamu sakit apa sebenarnya? Jangan sok peduli, ucap Marissa. Riz, sebenarnya Mas, ucap Hafiz. Bisa diam gak? Jangan banyak tanya. Aku kesini mau istirahat. Gak mau ribut-ribut, aku mau tidur, ucap Marissa. Tiba-tiba handphone Hafiz berbunyi. Lalu Hafiz berjalan keluar kamar. Pasti Mila yang telepon, ucap Marissa emosi. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus video lanjutannya ya. Silahkan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.